Malam itu seharusnya jadi malam penuh doa dan kedamaian, tapi justru berubah jadi malam paling kelam di desa Kertonegoro. Seorang ibu datang dengan hati penuh kasih, membawa makanan untuk anaknya. Tapi siapa sangka, niat tulus itu justru menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik amarah seorang anak kepada ibunya sendiri? Inilah kisah nyata yang mengguncang warga. Kisah tentang cinta seorang ibu dan murka seorang anak yang kehilangan akal sehat. Desa Kertonegoro Selatan malam itu terlihat tenang. Warga tengah berkumpul di rumah salah satu keluarga, memperingati 7 hari wafatnya seorang sesepuh desa, yang tak lain adalah ayah dari Susiati dan kakek dari Ik, pria 37 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah ibunya. Di antara keramaian tahlilan, suasana penuh doa dan haru. Tapi di rumah kecil di sebelahnya, ada seorang pria yang memilih diam dan tak ikut bergabung. Namanya Eike, dikenal warga sebagai pribadi tertutup dan gampang tersinggung. Sang ibu sudah terbiasa dengan sikap anaknya yang pendiam. Namun malam itu, entah kenapa, hati seorang ibu menuntunnya untuk datang. Ia membawa makanan sederhana, nasi, lauk, dan sedikit sayur. Mungkin anakku belum makan, begitu pikirnya. Sekitar pukul 7:30 malam, langkah kaki Susiati terdengar mendekati rumah Igi. Ia masuk pelan, meletakkan makanan di atas meja, lalu memanggil lembut. "Imam, makan dulu nak." Tak ada jawaban, hanya suara angin dan televisi kecil yang menyala di ruang tamu. Dengan nada lembut, namun sedikit kesal, sang ibu bertanya, "Kok nggak ikut tahlilan nak? Itu kan buat kakekmu sendiri." Ege diam. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Mungkin bagi seorang ibu, diam anaknya hanyalah tanda lelah. Tapi malam itu, diam itu berbeda. Ada bara kecil di dada Ege yang tak terlihat oleh siapapun. Kata-kata sederhana itu rupanya menjadi pemantik amarah yang sudah lama tersimpan. Ege merasa jengkel, merasa direndahkan. Ia merasa sang ibu terlalu sering menegur, terlalu sering mencampuri hidupnya. Dari luar rumah, tak ada yang menyangka sedang terjadi ketegangan di dalam. Suara bentakan terdengar samar, suara barang jatuh. Beberapa detik kemudian, sunyi. Lalu terdengar teriakan lemah, suara seorang ibu yang memohon. "Sudah, nak, sudah." Tapi malam tak lagi ramah. Suara itu menjadi yang terakhir terdengar dari mulut Susiati. Di rumah sebelah, 2 kerabat, Suitman dan Kaspun, sedang membaca doa. Mereka terkejut mendengar suara gaduh dari rumah Ege. Mereka sempat berlari ke sana, namun yang mereka lihat membuat tubuh mereka gemetar. Ege tampak berdiri di ruang tamu, napas terengah, dengan wajah yang penuh emosi. "Pergi, jangan ikut campur," teriaknya. Warga lain datang, ada yang mencoba menenangkan, ada yang hanya berani melihat dari jauh. Dalam beberapa menit, suasana berubah jadi hiruk pikuk. Warga berusaha menahan Ege agar tak bertindak lebih jauh. Tak lama kemudian, suara sirena polisi memecah malam. Unit Reskrim Polsek Jenggawah datang setelah mendapat laporan warga. Mereka segera mengamankan Ege yang saat itu masih tampak gelisah dan tak banyak bicara. Rumah sederhana itu, petugas membawa beberapa barang bukti. Alat logam yang biasa digunakan untuk tambal ban, 2 ponsel, KTP, dan 1 ember merah. Semua disita untuk proses penyelidikan. Sementara jasad Susiati dibawa dengan penuh hormat ke rumah duka, diiringi tangis keluarga dan doa warga sekitar. Di ruang pemeriksaan, Ege akhirnya membuka suara. Dengan wajah pucat dan mata kosong, ia berkata pelan, "Saya cuma kesal, sering dimarahi. Saya nggak tahan lagi." Kata-kata itu membuat semua yang mendengarnya terdiam.
Bagaimana mungkin rasa kesal bisa menghapus kasih seorang ibu yang selama 37 tahun tak pernah berhenti mencintai anaknya? Polisi kemudian menetapkan Eik sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Malam-malam di desa Kertonegoro kini terasa berbeda. Tak ada lagi suara Susiati yang ramah menyapa tetangga, dan rumah Egi kini sunyi, dijaga garis polisi. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kata-kata seorang ibu bukanlah bentuk kemarahan, melainkan bentuk kasih yang tak semua orang mampu memahami. Nasihat yang terdengar keras, sebenarnya adalah doa agar kita tetap berada di jalan yang benar. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa sekeras apapun kehidupan, jangan sampai amarah mengalahkan nurani. Karena saat seorang ibu pergi, tak ada lagi rumah tempat kita pulang. Ibu, sejak kau pergi, rumah ini tak lagi punya suara yang menenangkan. Hanya gema sunyi yang terus memanggil namamu di setiap sudut kenangan. Aku masih bisa melihat bayangmu di dapur, di teras, di kursi tua, tempatmu menunggu. Tapi ketika ku coba mendekat, semuanya lenyap bersama udara yang dingin. Dulu aku sering menunda pelukanmu, berpikir masih banyak waktu esok untuk memelukmu. Lebih lama, ternyata esok bisa datang tanpa kehadiranmu sama sekali. Sekarang setiap sujudku terasa hampa, karena doa yang dulu selalu bersamaku sudah lebih dulu naik ke langit bersama ragamu. Ibu, tak ada yang benar-benar siap kehilangan. Bahkan setelah air mata kering, rasa itu masih menjerit pelan di dada. Kau pergi tanpa pamit, meninggalkan rindu yang tak punya arah. Pulang